Sobat Al-Faruqi yang ada di luar sana, di seluruh penjuru Nusantara ya. Kembali lagi bersama saya ya. Sebelum itu kami sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam ya. Nah, kaifahalukum jami'an? Ya, alhamdulillah ya, semoga di luar sana pada semua sobat Al-Faruqi sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi nih bersama saya yaitu di live podcast Pondok Pesantren Al-Faruqi, yaitu sudah masuk di episode 3 ya pada hari ini. Nah, Masya Allah. Nah, kebetulan bersama saya hari ini Ustazah Ilmi Laduni selaku host pertama, dan saya juga ditemani oleh host kedua saya, yaitu dengan siapa Ustazah, bisa dikenalkan? Putri Aulia. Nah, Masya Allah. Wah, Ustazah Ilmi, coba lihat layar kita nih. Baru beberapa menit dimulai, penontonnya sudah mulai berangkat. Nah, betul sekali. Masya Allah ya Putri ya. Assalamualaikum Sobat Al-Faruqi. Coba yang sudah hadir boleh absen dulu ya di kolom komentar, sebutkan nama dan dari kota mana ya. Nah, betul nih Ustazah Putri. Nah, Ustazah Putri, sebelum kita mulai pada podcast kita di episode kali ini ya, kita sapa dulu para penonton kita nih Ustazah Putri ya. Nah, kita sapa biar lebih akrab nih Ustazah Putri. Nah, bahwasannya ya Sobat Al-Faruqi semua, bahwasannya di kali ini podcast hari ini nggak kalah seru daripada podcast di episode sebelumnya. Nah, kenapa gitu Ustazah? Ya, karena di podcast kemarin kan kita sudah membahas tentang bakat dan semangat santriwati kita. Nah, kalau podcast di episode ketiga kali ini ya, kita akan membahas tentang masa depan. Nah, masa depan Zah? Nah, benar Zah, masa depan, dan ini berpengaruh penting ya untuk anak di zaman sekarang dan para penonton yang di luar sana. Wah, seru banget pastinya ya Zah ya. Betul. Nah, tahu gak Zah temanya apa hari ini? Apa tuh Zah? Nah, tema kita ini sangat visioner, yaitu The Visionary Leader, yaitu sinergi ilmu dan amal untuk masa depan para umat. Nah, tapi Ustazah Putri ya, sebelum kita mulai kita cek dulu semangatnya para penonton ya. Cek dulu kita ya. Betul, karena kita ada jargon Ustazah di Pondok Pesantren Al-Faruqi ini. Perlu ditahu ya. Jadi ayah bunda atau sobat para Al-Faruqi yang sedang menonton, kalau saya nanti bilang jargonnya Ponpes Al-Faruqi, maka jawabannya yaitu adalah cerdas akalnya, mulia adabnya, ya. Allah tujuannya, Allahu Akbar. Itu pahamnya Ustazah Putri ya. Oke, kita tes lagi. Kita cek dulu kesemangatan para penonton kita boleh ya Ustazah Putri ya. Oke. Ponpes Al-Faruqi ya, cerdas akalnya, mulia adabnya, Allah tujuannya, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat ya Ustazah Putri ya. Oke. Nah, dan yang membuat hari ini sangat spesial nih Zah, bahkan bisa dibilang momen langka, yaitu narasumber kita nih Zah. Nah, Masya Allah, susah diundangnya nih Zah, karena ya beliau ini selain nahkoda kita, yaitu pimpinan pondok kita, beliau juga selaku ketua Basnas Provinsi Riau. Nah, Masya Allah. Dan ini udah sering banget pasti ya Sobat Al-Faruqi semua dan ayah bunda sering mendengar dakwah beliau yang menyejukkan hati kita. Oh, berarti udah gak familiar lagi ya Ustazah Putri ya, pasti sudah sering dengar nih kita, yaitu narasumber kita Ustadz Dr. Haji Masyaidin Hasan LCM Syaniza. Nah, betul ya. Yang mana kita ketahui beliau ini jatuhnya selalu padat ya. Benar, itu padatnya bukan hanya perihal duniawi saja nih, ayah bunda dan sobat Al-Faruqi. Yang mana beliau ini agendanya itu untuk umat. Ya, agendanya juga untuk umat. Jadi sangat bahagia sekali ya beliau bisa datang dan menyempatkan waktunya kembali bersama kita di Pondok Pesantren Al-Faruqi. Nah, sebelum kita panggil beliau ke depan acara ini, Ana mau bedah sedikit nih ya sobat Al-Faruqi yang sedang menonton di luar sana, bahwasanya rangkaian acara kita ini sangat penuh, yaitu dan bunda, ayah bunda dan sobat Al-Faruqi semuanya ya harus wajib stay. Kenapa? Karena podcast pada hari ini benar-benar sangat bermanfaat. Nah, Ustazah Putri, apa sih Zah? Nah, coba Ustazah Putri rundown acara kita pada hari ini yang akan kita bahas dalam podcast ini apa aja nih Ustazah Putri? Oke, yang pertama nih Sobat Al-Faruqi semua, yaitu membedah jantung Al-Faruqi. Kita akan langsung membedah apa saja sih papan visi, misi dan tujuan yang ada di pondok pesantren kita ini.
kita akan tanya ke Ustadz, apa sih maksudnya berbudaya Melayu tapi berbasis teknologi nih Zah? Ini menarik banget nih Zah. Menarik ya, apalagi sekarang di era digital ya Ustaz ya. Benar Zah. Nah, bukan sampai di situ aja Zah. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas terkait sinergi manajemen akuntabel dan filantropi Islam ya Zah. Kita akan tanya gimana sih cara Ustadz mendidik santriwati agar punya mentalitas tangan di atas alias mandiri secara ekonomi. Beliau ini mantan zakat beliau. Nah ini pas banget nih, apalagi untuk orang tua di sana ya kan, yang masih bingung ya gimana arah anaknya mau diarahkan kemana, ini sangat penting ini ayah bunda. Benar penting banget nih Zah. Bukan sampai situ aja nih Zah. Nah, masih ada lagi yang itu kita membahas mitos atau fakta. Nah ini pasti seru banget ya seru banget ya. Karena apa di sini dibahas mitos-mitos terkait pesantren yang sering didengar oleh orang di luar sana. Nah betul ini memang mitos atau fakta harus dituntaskan ya. Benar itu ya. Nah begitu ayah bunda sobat Al-Fatih di luar sana ya. Kemudian kita akan tanyakan juga apakah santriwati hanya bisa mengaji saja atau bisa jadi pemimpin juga. Nah, betul. Nah, yang terakhir nih, yang nggak ketinggalan lagi yaitu info penting, info eksklusif SPMB Gelombang 3 kita nih, Zah. Nah, benar Ustaz. Dari tadi kayaknya di komentar itu juga sudah nanya nih Ustaz. Kapan perihal gelombang ketiga ini ditutup dan dibuka kembali atau tetap masih berjalan atau berlangsung sampai kapan gitu harusnya? Nah, benar ini akan dibahas nih Zah, sisa kuotanya, cara daftar sampai tips agar bisa lulus di pesantren Nah, Masya Allah nih, ternyata sangat padat ya Ibu Bunda ya ronde acara hari ini ya. Tapi yang pasti nanti nggak akan kerasa. Kenapa begitu? Karena kita berbincangnya santai ya dan asyik. Nah, sebelum kita mulai nih Ayah Bunda dan Sobat Al-Faruqi di luar sana ya, anak punya tantangan nih buat para antum-antum semua ya. Kan bisa dilihat di tombol like ini di bawah. Nah, sama-sama ya kita like banyak-banyak. Nah, caranya mudah nih Ayah Bunda ya Ustazah Putri ya. Nah, jadi oke, sama-sama ya Zah. Oke, ayo. Wahid, Isnani, Salasa. Silakan ditempel layarnya. Semakin banyak like-nya, maka semakin akan ter-share live podcast kita ini. Ya. Jangan lupa untuk di-share juga linknya ya. Benar. Nah, kemudian bagi ayah bunda di luar sana yang ingin berkomentar atau ingin menanyakan kepada Ustadz secara langsung nantinya, boleh di komentar ya. Boleh banget. Bapak Ibu sekalian, ya ayah bunda sekalian boleh di komentar. Nanti tim admin kita akan pilih pertanyaan mana yang paling banyak, akan kita bacakan nanti kepada Ustadz dan akan dibahas tuntas nantinya. Begitu ya, betul banget Ustadz. Nah, alhamdulillah sepertinya like kita sudah mulai banyak ya Ustazah Putri ya. Nah, tapi Ustazah Putri kayaknya penontonnya sudah nggak sabar ini bahwasanya ya akan mau menyaksikan ini, mau lihat siapa sih tamu undangan kita pada hari ini nih, bentuknya seperti apa, wajah beliau seperti apa ya kan, dan gimana beliau ya kan sebagai seorang pemimpin dan ketua Basnas, atau padahal sebenarnya udah pada tahu nih ya, tapi lebih kita geledah lagi ya ilmu bersama beliau pada hari ini. Langsung aja kita panggil ya Ustazah Putri. Oke, kepada Ustadz yaitu Ustadz Dr. Mas Riyadi Hasan LCMSH. Kami persilakan masuk Ustadz. Masya Allah. Salam Ustadz. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sepertinya nampaknya mukanya sangat fresh pada hari ini ya Ustaz ya. Itu adalah dasar. Oh, Masya Allah ya. Nah Ustaz, kita berbincang-bincang kecil nih Ustaz ya, karena podcast pada hari ini kan kita sudah masuk di episode 3 Ustaz. Nah, memang pada episode kali ini tidak kalah seru dari kemarin. Kenapa? Dan ini ditunggu-tunggu Ustaz. Nah, yaitu adalah kita akan membahas tentang menggali masa depan umat Ustaz. Yaitu dengan tema yaitu adalah sinergi ilmu adab yang mulia untuk para umat kita. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Dan langsung melihat kondisi umat Ustaz.
boleh nggak Ustaz ceritakan sedikit ya, atau boleh lebih ya Ustaz ya, karena pengalaman Ustaz justru lebih banyak Ustaz ya. Nah, apa yang menjadi alasan kuat Ustaz ya sebagai tujuan utama sekolah ini dibangun, yaitu hanya khusus untuk para wanita saja Ustaz? Dan apa Ustaz? Apa cita-cita yang besar untuk mencetak sosok vision leader ini Ustaz? Yaitu anak-anak kita ini bisa menjadi wanita yang soleha dan bermarwah dan bermartabat Ustaz. Boleh diceritakan sedikit Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para host, ini ada Ustaz ini, dan tentu saja semua yang mengikuti kita di podcast kali ini, baik di dalam studio ini ataupun yang berada di luar. Pertama, yang perlu sekali kita pahami adalah konsep pendidikan itu seperti apa sebenarnya yang dikehendaki oleh agama. Agama kita mendorong kita mendidik itu bukan hanya sekedar untuk tahu tentang perkara sholat, ibadah, tapi juga agama kita mendorong agar semua itu bisa kita gunakan dalam kehidupan. Artinya ada sebuah kewajiban belajar ilmu yang komprehensif yang nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang menuntut ilmu itu untuk kehidupan yang lebih luas. Kita cukup bangga sebetulnya berada di negara Indonesia ini dengan begitu banyaknya bidang ilmu dan begitu banyaknya kampus orang-orang berilmu. Namun dari sekian banyak tetap saja ada sisi tertentu yang perlu kita isi. Kalau kita lihat sekarang ini boleh dikatakan lulusan SMA itu ramai, lulusan kuliah juga tidak kalah ramai. Tapi justru karena ramainya itu mempersempit ruang karir setelah mereka selesai dari lembaga pendidikan. Fenomena ini terus terjadi sampai hari ini dan masih menjadi PR baik itu pemerintah maupun kita sebagai lembaga yang mengelola pendidikan. Nah, inilah salah satu di antara dasar dan latar belakang mengapa kita memilih sekolah yang berbasis keterampilan atau sekolah yang berbasis skill. Karena kita ingin nanti setelah anak-anak ini selesai, mereka bukan hanya pandai baca Al-Quran, mereka juga bukan hanya pandai baca kitab, tapi kita harap mereka juga punya keterampilan untuk bertahan hidup. Karena harus kita akui bahwa sebetulnya Al-Quran itu modal, bukan finalisasi dari sebuah ilmu. Begitu juga fikih, kitab-kitab itu juga modal yang harus diterjemahkan dalam kehidupan real, baik di tengah masyarakat maupun di dalam kehidupan berkeluarga. Inilah sebabnya kenapa Pondok Pesantren Al-Baqi mengambil segmen keterampilan dan dikhususkan bagi anak-anak perempuan. Perempuan ini mau tidak mau, sunnah dan fitrahnya, mereka tetap akan bersinggungan dengan dua jenis pekerjaan ini. Mereka mesti mengelola rumah tangga mereka, sehingga setinggi apapun nanti pangkat, bagaimanapun level, mereka akan tetap dipanggil ibu. Ibu ini akan tetap sampai di dapur. Walaupun kaya misalkan ada pembantu rumah yang bisa dikerahkan, tapi peran seorang ibu itu dan peran seorang istri itu tidak bisa digantikan. Nah, kita sedang mempersiapkan. Jadi harapan kita nanti dari pendidikan yang kita berikan akan muncul anak-anak yang mampu secara keilmuan, yang mumpuni secara akidah dan spiritualitas, dan mereka juga memiliki keterampilan untuk mengelola hidup, sehingga mereka tidak sulit dalam menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan kehidupan yang real di masyarakat. Nah, betul banget nih, Masya Allah Ustaz. Sangat menyentuh banget loh Ustaz ya. Masya Allah. Nah ya Bunda ya, jadi memang kita nggak salah pilih nih untuk narasumber hari ini yang santri ya. Nah, menarik Ustaz ya, berarti bukan hanya terkait kurikulum aja Ustaz ya. Bukan. Tetapi juga gimana skill kita sebagai akhwat atau perempuan nantinya yang akan kembali ke dapur ini ya, maksud bahasanya sebagai ibu rumah tangga, setinggi apapun pangkat kita ya,
itu tidak akan menghalangi kita begitu Ustaz, karir dan lain-lainnya. Ustaz? Begini, banyak orang yang mensepelekan kata-kata dapur. Nah, betul Ustaz. Seolah-olah itu adalah sebuah istilah yang tidak boleh dibawa ke sekolah, tidak boleh dibawa ke bidang pendidikan, dan bahkan di tingkat-tingkat simposium pun kayaknya dapur ini tidak dibincang. Tapi ada satu renungan yang harus kita sadari. Kita akan tetap bersentuhan dengan dapur. Nah, iya Siapa memang pun benar ya Ustaz ya. tidak bisa kita lakukan. Iya, iya. Bahkan seorang presiden pun tetap juga akan bersentuhan dengan Dapur. Nah, Masya Allah. Nah, Ustaz, di misi nomor 2 ada juga Ustaz, menyebutkan berbasis teknologi. Sering kita dengar pondok pesantren di luar sana, seluruh pondok pesantren itu hanya berbasis kitab kuning. Jadi hanya kita dan kita begitu Ustaz. Nah, tetapi kan peradaban sekarang ini kan memerlukan teknologi Ustaz. Nah, apakah di pesantren kita ini hanya mempelajari kitab kuning saja atau kita memadukannya dengan teknologi yang ada di zaman sekarang ini? baik. Ada ucapan Ali bin Abi Thalib yang sangat menarik. Kata beliau, ajarkan anak itu sesuai dengan masanya. Masanya yang insya Allah ya Ustaz ya. Jadi artinya kita mesti memberikan kepada mereka sesuatu yang dia butuhkan hari ini. Karena mereka hidup hari ini. Jangan kita berikan anak itu konsumsi masa lalu, sementara mereka akan hidup hari ini. Hari ini, seperti yang kita ketahui, perkembangan sudah cukup canggih. Nah, betul Ustaz. Dan teknologi itu hampir masuk sampai ke dalam kamar kita sendiri. Dan kita tidak bisa hidup tanpa teknologi. Sekarang memperpanjang KTP itu tidak bisa tidak pakai teknologi. Sistem nggak lagi melayani yang namanya pemberkasan secara manual. Itu tidak ada lagi. Mereka bertanya, sudah diupload belum? Begitu juga kalau kita mau bertransaksi sekarang ini di perbankan, nggak perlu lagi sampai ke bank. Ya betul. Semuanya sudah bisa online ya Ustaz ya. Apalagi jual beli contohnya. Jual beli sekarang dari Jakarta kita bisa membelinya sambil tiduran di tempat kita. Betul. Iya kan? Dan kemudian nanti ditunggu ada beberapa waktu dia akan sampai. Nah inilah masa kita sekarang. Dan ini tidak boleh kita keluarkan dan kita jauhkan dari sistem pendidikan. Oleh karena itu di Pondok Pesantren Al-Faruqi ini kita punya visi selain daripada memberikan mereka keilmuan agama, kemampuan baca Al-Quran, kemampuan baca kitab, kita juga ingin anak-anak itu melek teknologi. Nah, Kalau kita bekerja sekarang, yang ditanya apa? Bisa SPSS? ya betul namanya. Bisa Excel tidak? Bisa mengetik apa tidak? Nah bayangkan sulitnya nanti generasi muda kalau mereka tidak diberikan sentuhan teknologi sekarang ini. Itulah sebabnya maka kita secara perlahan dan secara bertahap berusaha meningkatkan pola pendidikan kita untuk mengadopsi hal yang berkaitan dengan teknologi sekarang. Masya Allah, berarti memang semuanya ini sinkron ya Ustaz ya? Harus sinkron, karena ini kebutuhan sekarang. Nah betul, memang salah satunya sekarang ini apalagi sekarang sudah berbasis AI ya Ustaz ya, semuanya itu sinkron ya, maka juga pendidikan itu, pondok itu juga nggak dibilang ketinggalan ya Ustaz ya. Jangan sampai, karena kita hidup di zaman modern. Nah betul ya, nah nih Ustaz, nah berarti kan apa artinya bahwasanya kalau anak-anak kita di Al-Faruqi ini juga diajarkan kemandirian tentang ekonomi juga ya Ustaz ya. Insya Allah. Nah, Masya Allah. Nah, yang mana jadi ketika anak kita nanti lulus nih Ustaz ya, bukan lagi mencari bantuan atau menjadi mustahik lagi, tapi justru didik menjadi muzaki. Apa betul begitu Ustaz? Ya, jadi begini, yang membuat kadang-kadang kita merasa berpikir panjang, mayoritas masyarakat kita itu selalu ingin membawa ijazah untuk diterima bekerja di tempat-tempat tertentu. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan nama ASN, sehingga ada tes jumlah pesertanya 10.000 yang diterima 700 orang. Iya. Artinya 9.300 itu harus dibuat. Nah, persoalannya adalah ini mau kemana ini yang 9.300 ini? Itu mungkin terserah mereka, tapi disitulah gambaran
bahwa ada sebuah problem yang mesti kita selesaikan dan mesti kita jawab, yaitu bagaimana anak-anak kita ini bisa mandiri dengan diri mereka. Hingga ini kita tidak melarang mereka nanti untuk mengajukan permohonan kerja di berbagai tempat. Tentu kalau kesempatan itu ada, ya silakan saja. Namun kalau itu sempit dan tak terbuka, apa yang mesti mereka kerjakan? Nah, pola inilah sebetulnya yang bisa memberikan jawaban dari begitu banyaknya para pencari kerja yang ada pada hari. Mudah-mudahan dengan pendidikan kita sekarang ini, anak-anak kita bisa mandiri. Dia bisa berkarya. Kalau sekarang ini dua ya, yang kita buka ada kuliner, dan ada juga busana. Nah, dua-dua ini adalah jurusan yang memang paling banyak bersentuhan dengan kehidupan kita pada hari. Di zaman perempuan sekarang gitu iya. ya. Contoh ya, kita perempuan di Provinsi Riau ini ada lebih kurang 6.700.000 orang. Itu bukan perempuan saja, itu semua. Itu semuanya. Dibagilah 50%. Berarti perempuan itu ada lebih kurang 3 juta. Mayoritas perempuan di Riau ini itu muslim, menggunakan jilbab, memakai baju gamis, atau kalaupun tidak gamis minimal islami. Nah, persoalannya nggak pernah kita lihat ada orang Islam, apalagi anak Riau, yang betul-betul terampil membuat kebutuhan perempuan ini. Nah, inilah sebetulnya yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan program-program yang ada di pondok ini, mereka tidak hanya keluar sebagai para pencari kerja, tapi mereka juga bisa menjadi orang yang berkarya, usahawan, sehingga nanti ekonomi itu ada di tangan mereka. Nah, kalau mereka sudah kaya, baru kita bicara tentang zakatnya. Jadi semua ya Zat, dan penjelasannya. Nah Zat, ini kan dari tadi kita ngobrol Zat. Nah, ini minum dulu Zat, bisa dicoba dulu nih Zat. Nah, ini juga Zat, ada sponsor kita juga nih dari Banati nih Zat. Banati nah, apa nih? Ini kebetulan produk ini asli ya dari anak-anak kita juga ya. Dia langsung membuatnya ya Zat ini. Banati apa? Banati artinya anak perempuan. Cuman kalau maknanya apa namanya, ini logo usaha kah? Atau ini perusahaan karena yang di kaca? Oke. Ini usaha, Jadi selain anak-anak kita dididik di dalam ruangan, mereka juga diajarkan cara membuat produk-produk seperti ini. Benar Ustaz. Nah ini juga Ustaz. Nah ini karya anak-anak kita nih Ustaz. Oke. Ini kalau ditanya terus nggak suka saya makan. Makan saja dulu dicicip dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cocoknya untuk hari lain. Benar. Nah ini kan momennya masih ngomong lebaran. Oh, Syawal ya. Jadi memang pas banget. Banati ya? Banati Ustaz. Di mana ke tokonya? Ada di Kubang Ustaz. Nah dekat Pondok Pesantren Al-Faruqi juga. Nah di sini juga nanti bisa kalau Ustaz mau pesan kita juga menerima cateringan ya Ustaz ya. Nah Kemudian bukan hanya kue lebaran aja nih Zat, ini masih ada roti-roti kita. banyak nih Ustaz. Banyak Ustaz. Cuman kalau diletakkan di sini semua kan Takutnya Ustaz podcast kita nih kan Ustaz pada hari ini ya. Masya Allah. Masya Allah ya Ustaz ya. Nah, Boleh diminum juga Ustaz, minum Ustaz. Karena masih panjang episode kita ini Ustaz kan. Segmen kita juga masih penuh pada hari ini Ustaz, pada acara kita. Iya, kalau panjangnya airnya masih banyak. Jadi Banati ini unit usaha yang anak-anak kita diarahkan untuk mengikuti. Nah benar Ustaz, benar. Dan ini nggak hanya untuk anak SMK aja Ustaz. Jadi anak yang di SMP ini Ustaz juga bisa membuat kue ini juga Ustaz. Jadi tidak hanya warna karena dia kejuruan ya kan, tidak ada kejuruan, tapi anak SMP ini juga bisa langsung berkontribusi untuk melakukan atau membuat cara-cara gimana sih buat kue gitu. Nah dan biasanya nih kue ini Ustaz nanti akan dibawa ketika pulang nanti bisa sama anak. Ada yang selalu kita lihat di dalam mencari kerja,
sekarang itu bukan lulusan apa ditanya, tapi kamu bisa apa. Betul banget Ustaz. Ya, karena pengalaman kita juga ya Zah Putri ya. Ketika di rumah itu dulu kalau kita makan yang ditanya itu udah bisa apa. Gitu Ustaz. Kemudian bagi yang mau pesan ini boleh lihat di layar kita ya, Zaini. Ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Ini yang ada di layar kita. Mau pesan, ya, mau pesan kue, mau pesan roti, piring dan lain-lain, baju juga bisa ya. Insya Allah. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Tadi kan penjelasannya Masya Allah isinya daging semua bisa. Sobat Al-Fatih dengerin ya. Ini bukan sekedar sekolah, tapi menjadi kawah candra di muka untuk masa depan putri-putri ayah bunda sekalian. Yuk, ya, jangan sungkan-sungkan, langsung daftarkan putri-putri Anda ke pondok pesantren Al-Fatih ini. Jangan lupa juga tap-tap layarnya ya, di-like terus ya, di-like terus agar tersebar live podcast kita ini ke seluruh orang tua yang ada di seluruh negara kita. Nah, Masya Allah ya Bunda ya. Jangan lupa di-tap layarnya dan jangan lupa juga di-share linknya ya Ustaz Putri ya. Nah Ustaz, kita lanjut lagi Ustaz. Menyambung obrolan kita tadi Ustaz ya, bahwasanya kan visi Al-Fatih ini kan bukan hanya tertulis di dinding-dinding saja nih Ustaz ya. Jadi ada juga yaitu tentang janji dan doa. Yang mana selalu saya ingat ya Ustaz ya. Nah bahwasanya membentuk santriwati yang bermarwah dan bermartabat Ustaz. Nah gimana nih Ustaz? Sedangkan di era digital sekarang di media sosial ini kan sudah terbuka luas Ustaz. Nah gimana cara kita nih Ustaz ya, secara praktis ya, Al-Fatih ini menanamkan rasa marwah tersebut kepada anak-anak kita. Yang mana anak kita tuh tetap harus bisa percaya diri Ustaz ya. Tidak hanya percaya diri itu hanya tidak sekedar percaya diri saja, tetapi mereka juga mempunyai marwah dan martabat yang sangat mulia menjadi martabat solihah Ustaz. Gimana Ustaz? Baik, marwah itu mungkin bahasa Melayu ya. Bahasa Arab mungkin muruah. Muruah, betul. Ini harga diri, kemudian kehormatan diri kita. Ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa di dalam pandangan Islam, perempuan itu sama seperti emas yang ada di dalam kaca, di mana dia dipelihara sedemikian rupa. Maka begitu banyak aturan-aturan dalam Islam yang membuat perempuan itu terjaga dengan sangat rapi. Mulai dari tata caranya berpakaian sampai kepada ucapan, kebiasaan, adat dan lain-lain sebagainya, itu semuanya diatur oleh Islam. Ketika Nabi SAW mulai menyebarkan dakwah, sehingga muncullah generasi terbaik dari manusia alam ini, di mana setiap perempuan itu benar-benar dihargai. Sampai Nabi SAW menyebutkan ketika ditanya siapa yang patut dihormati, ibu itu ya jelas perempuan, siapa lagi ibu dan siapa lagi ibu. Nah ini menunjukkan bahwa posisi perempuan itu di dalam pandangan Islam itu begitu mulia, dan kemuliaan inilah yang harus tetap dijaga. Karena kalau tidak dijaga ya tentu akan hilang. Sekarang persoalannya adalah bagaimana cara kita menjaganya, apalagi di daerah keterbukaan sekarang ini. Ada sentuhan yang perlu kita tetap ambil dan tetap kita praktekkan di dalam pendidikan, yaitu sentuhan karakter. Sentuhan karakter ini mungkin dalam bahasa Arabnya akhlak, mungkin yang lebih tepat. Akhlak itu sesuatu yang melekat pada diri, bukan sesuatu yang dilakukan secara instan atau kemudian tidak diulangi lagi. Tapi yang disebut dengan akhlak itu yang melekat pada diri. Kalau ustazah umpamanya di mana-mana ditemui ramah, berarti akhlak ustazah ramah. Atau kalau kita umpamanya bersifat pemalu, berarti akhlak kita pemalu. Nah inilah sebetulnya yang diinginkan oleh Islam. Maka di pondok pesantren ini, selain dari memberikan skill, kita juga mencoba untuk membina karakter anak-anak kita ini. Sebab itu kalau berjalan di pondok ini, begitu banyak pesan-pesan yang bersifat normatif ya, yang mengatur anak-anak untuk bersikap yang lebih tepat di momen-momen sesuai dengan apa yang sedang mereka kerjakan.
Contohnya di tempat makan. Mungkin di banyak tempat makan itu cukup duduk, kemudian berdoa dan seterusnya bubar. Tapi di pondok pesantren Al-Faruqi ini, selain duduk dengan rapi, doa ada, bubar, kursi harus seperti datang tadi. Masya Allah ya. Ini bukan aturan yang sifatnya menyiksa, tidak. Tapi ini pola atau cara yang kita gunakan untuk menumbuhkan kebiasaan. Hingga nanti ketika anak-anak itu sudah terbiasa seperti itu, mudah-mudahan nanti mereka di rumah mereka akan selalu rapi, rumah mereka kursi tersusun terus-menerus, hingga ketenangan itu akan ada di dalam kehidupan mereka. Begitu juga soal kebersihan. Banyak sekali tulisan-tulisan kita buatkan sebagai edukasi agar mereka menjaga kebersihan, mulai dari kamar tidur sampai ruang belajar, sehingga sampai ke halaman tempat mereka berjalan. Tidak kita lihat ada satu kertas pun yang berserakan di dalam atau di halaman kita. Nah, inilah sebetulnya pendekatan pembentukan karakter, dan itu harus diulang-ulang sampai nanti menjadi sebuah kebiasaan. Bila mereka sudah baik dan bila mereka sudah memiliki karakter, maka kita tidak perlu khawatir ketika mereka terjun ke dunia sosial. Ketika mereka memiliki karena nanti yang mengontrol apa yang mereka baca, apa yang mereka buka adalah karakter yang sudah dibentuk di pondok pesantren. Masya Allah ya, Masya Allah. Berarti marwah itu bentengnya, Ustaz ya? Di situ benteng terkuat. Kalau sudah terbentuk karakter, maka muruah atau marwah tadi itu akan terjaga. Sekarang ini memang harus kita akui, ada kekhawatiran kita ketika remaja-remaja ini mulai bersentuhan dengan media sosial. Karena media sosial ini selain manfaatnya banyak, keburukannya juga tidak kalah banyak. Di situ semua hal ada. Dan di masa-masa mereka ini ingin tahu semua hal, maka mereka akan cari di media sosial itu. Nah, kontrol kalau kita langsung dalam bentuk pendampingan kita tak lewat. Maka kontrolnya harus dari dalam diri mereka sendiri. Berikan kepada mereka pemahaman, berikan kepada mereka kekuatan iman, berikan kepada mereka kekuatan spiritual. Maka dengan begitu mereka akan berkontrol sendiri ketika mereka berada di dunia sosial. Masya Allah. Memang berarti harus semuanya itu dimulai dibentuk dulu dari karakter ya. Nah, bisa dibentuk di pesantren ini berarti, Ustaz ya? Insya Allah semua program kita itu kita arahkan dalam kerangka pembentukan karakter. Nah, tadi membahas kebersihan dan hijauan lingkungan dan lain-lain itu kan sesuai dengan motto kita di saat ini. Nah, betul banget Apa sama motto kita. kita ya? Nah, motto kita ini saat yaitu smart, green, clean, and religious. Nah, jujur Ustaz, poin green and clean ini kan menarik Ustaz, gitu. Karena masih banyak yang terdengar di pesantren itu kurang bersih dan lain-lain seperti itu Ustaz. Nah, apakah ini sesuai dengan misi kita di saat yang keempat, yaitu pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, dan juga santriwati kita tidak hanya belajar di dalam kota tua saja Ustaz. Iya. Bersih itu bukan hanya soal apa atau soal pemandangan, tapi bagi kita bersih itu akidah. Maka kita dengar Nabi berkata, tanda sempurnanya iman itu adalah bersih. Anda sofah minal iman, kan begitu. Jadi kita meningkatkan level kebersihan itu bukan hanya soal nyaman, bukan hanya soal pandangan mata yang enak, tapi ini adalah soal iman. Maka kalau kita memiliki keimanan, dampaknya pasti kita akan membersihkan lingkungan. Inilah yang kita ajarkan di tempat ini. Ini kita terjemahkan dari visi dan misi pondok pesantren ini. Green, apa tadi? Smart, green, clean, and religious. Empat ya. Betul, empat. Smart, clean, green, hijau. Ya. Green, clean, and religious. Jadi dengan adanya ke motto bersih ini akan mengajarkan kepada kita bahwa Islam dan lembaga Islam itu tidak harus kotor. Meskipun kita menyebut diri kita tradisional, sederhana, tapi bersih itu harus tetap dipelihara.
dan tak perlu dia mengikuti kata-kata tradisional. Oh, pondok kita tradisional, lalu kebersihannya juga tradisional. Nggak perlu seperti itu. Di sini pemotongan rumputnya pakai mesin, semuanya pakai teknologi, nggak lagi pakai apa namanya? Manual pakai gunting rumput ya Ustaz ya. Itu sudah dipotongnya pakai direwak aja, udah keren, sudah dipotong semua. Dan itu adalah sunnatullah hidup yang kita pastikan. Jadi bukan persoalan nilai saja, tapi ini adalah bagian kehidupan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita pastikan. Maka insya Allah di sini anak-anak kita akan kita latih untuk bersih, anak-anak kita latih untuk cerdas, anak-anak kita latih religius, dan mereka juga memiliki keterampilan yang mudah-mudahan sudah didapat menjadi Masya Allah. Nah, sobat Al-Farqi semua ya. Nah, dari pesan yang beliau bilang tadi adalah al-iman, yaitu adalah an-nadhafatu minal iman. Nah, ya. Nah, betul sekali nih, sangat luar biasa ya. Berarti nih, santriwati kita ini dididik akan menjadi sosok yang sudah lengkap ya Ayah Bunda, yaitu adalah smart secara teknologinya, yaitu green dan clean itu secara adab pada alam juga ya, Ustazah ya, menyatu. Dan tentu saja anak-anak kita ini sudah religius ya. Kenapa? Yaitu tadi kebersihan itu adalah akidah ya, maksudnya dari akidah bersih itu timbullah nanti akidah ya Ustaz ya, betul ya Ustaz ya. Nah, jadi Ayah Bunda, kalau pimpinan kita aja seperti ini ya, maka dijamin anak Ayah Bunda nanti yang akan masuk kepada pesantren Al-Farqi juga akan terbimbing ya, terbimbing. Nah, makanya nih Ayah Bunda, kalau mau visi misinya ini menjadi komitmen nyata, jadi jangan ragu lagi, daftarkan putri-putri Ayah Bunda ke pondok pesantren. Nah, betul sekali sobat Al-Farqi. Yes, karena semuanya itu sudah sesuai ya dengan visi misi kita yang ada di pesantren Al-Farqi, insya Allah ya. Ingat, ini sudah gelombang 3 ya. Nah, betul. Dan ini termasuk gelombang terakhir ya. Benar, ini sudah gelombang terakhir. Nah, sudah habis nih Zah, ke segmen yang kedua kita tadi. Terasa ya Zabur ya? Masya Allah, terasa Zah. Masya Allah. Karena Ustaz masih ada lagi Ustaz, yaitu terkait sinergi manajemen akuntabel dan filantropi Islam. Ustaz, ada yang bertanya begini ya Ustaz kan sering di luar Ustaz berdakwah. Nah, bagaimana cara Ustaz memastikan visi dan misi pesantren itu terjalankan gitu Ustaz? Meskipun kadang Ustaz di luar, kadang datang ke pondok begitu Ustaz. Bagaimana cara Ustaz sebagai pembina pondok dan juga di luar sebagai ketua Ustaz itu memastikan visi misi di pondok ini tetap berjalan? Baik, terima kasih. Dalam mengelola satu lembaga tidak bisa sendiri. Kita mesti memiliki tim. Tim inilah nanti yang akan bekerja sesuai dengan SOP dan kemudian job desk mereka masing-masing. Dalam menyukseskan visi dan misi di Pondok Pesantren Al-Farqi ini kita dibantu oleh banyak tim. Ada yayasan tentunya yang senantiasa memberikan pemantauan, dan juga ada direktur pendidikan untuk memastikan kualitas pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak kita itu sesuai dengan standar dan harapan wali santri. Kita juga mengerahkan ada para ustaz yang memang ahli di dalam bidang Al-Quran untuk memastikan anak-anak kita selain mampu baca Al-Quran, dia juga memiliki hafalan-hafalan tertentu untuk jadi bekal nanti. Tidak kalah juga kita standby-kan orang-orang yang selalu bisa mendampingi anak kita ini, mulai dari aktivitas sampai kepada psikologinya. Ingat, ketika mereka nanti merasa perlu mendapatkan bimbingan, kita juga ada UPK ya. Ini dalam rangka menjaga kebaikan anak kita itu secara komprehensif dan mencapai visi dan misi yang dimiliki oleh yayasan tadi. Untuk menjaga stabilitasnya, kita memiliki sistem laporan yang selalu muncul di grup kita sendiri dalam bentuk foto, dalam bentuk narasi dan lain sebagainya, untuk mengontrol semuanya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu sampai hari ini alhamdulillah kesibukan yang berada di luar yang kadang-kadang sampai ke daerah tertentu, karena memang posisi sebagai ketua Badan Amil Zakat Nasional ini
menghendaki kita tahu seluruh persoalan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Riau. Nah, dengan adanya dua beban ini, maka kita butuh tim yang solid, tim yang baik, tim yang benar-benar terampil untuk menjalankan visi dan misi yayasan. Alhamdulillah sampai detik ini belum ada kendala yang berarti. Semua program-program kita masih berjalan sesuai dengan ayat kita. Masya Allah, walaupun Ustaz orang itu di sini, tapi Ustaz tetap masih menjamin ya Ustaz ya, masih menjamin bahwasanya Pondok Al-Faruq ini juga akan semakin tetap jaya. Jadi tidak ada katanya pimpinan itu walaupun berdakwah di luar, tapi melupakan kewajiban tugas utamanya di pondok, Ustaz ya. Masya Allah. Nah Ustaz, jadi gini Ustaz ya, berbicara soal jaringan Ustaz ya. Nah, ada tujuan nomor 5 di visi kita itu adalah bahwasanya kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri itu ya dapat menjadi ya sesuatu yang nyata untuk meningkatkan sinergi ilmu dan amal agar santriwati kita ini juga mempunyai skill nanti ketika sudah lulus. Nah, bagaimana Ustaz? Tahap pendidikan ini ada dua sebenarnya. Pertama, teoritis, mulai dari hal-hal yang bersifat konseptual, yang bersifat teori, kita ajarkan di dalam kelas kepada anak-anak. Nah, kalau di sini ada dua jurusan kuliner, desainer, cara menggunting gimana, kemudian ukurannya gimana, itu semuanya adalah teori. Begitu pula dalam hal kuliner, teknik pemanfaatan hidangan atau penyediaan hidangan itu, letakkan ini, posisinya seperti ini, itu adalah teori. Namun teori ini tidak bisa berkembang dengan baik kecuali diiringi dengan praktek. Nah, praktek terbaik itu adalah terjun langsung ke dunia usaha. Nah, oleh karena itu, kita bekerja sama dengan berbagai macam lembaga untuk pengembangan kemampuan anak-anak kita ini, sehingga tidak hanya menjadi kemampuan teori. Kita ingin mereka juga memiliki kemampuan praktis. Hingga kita bekerja dengan lembaga-lembaga seperti lembaga luar dari pondok kita yang memang sudah memiliki reputasi bagus di dalam bidang pengelolaan usaha, agar mereka nampak seperti apa sebetulnya praktek dari ilmu yang mereka dapatkan di pondok ketika ini diterjemahkan dalam bentuk tindakan di dunia nyata. Nanti mereka bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, alhamdulillah itu setiap tahun diadakan. Mungkin Mbak Nadi sebagai unit usaha itu juga selalu merangkul anak-anak agar mereka bisa belajar secara langsung dari teori-teori yang sudah mereka dapatkan di pondok pesantren kita ini. Alhamdulillah. Jadi benar ya Ustaz ya, bahwasanya anak-anak di Pondok Pesantren Al-Faruq ini memang semuanya ketika lulus sudah punya skill ya Ustaz ya. Iya, satu lagi yang ingin saya sampaikan di podcast kali ini, bahwa kekhawatiran banyak orang bahwa setelah lulus dari SMK itu apa bisa menyambung ke universitas. Nah, itu dari pertanyaan ya. Dan kadang-kadang membuat masyarakat itu ragu. Pemerintah kita sebetulnya sudah sangat menyadari bahwa cara mengendalikan ekonomi itu harus kita bergeser kepada SMK, karena di situ kemahiran akan langsung dibentuk. Nah, ketika mereka mencoba menggeser ke SMK, itu bukan tidak membayangkan ini kelanjutan dari SMK ini apa nanti. Karena itu sekarang SMK itu sudah bisa masuk ke semua jenis jurusan. Nah, tidak hanya jurusan yang mereka ambil di tempat dari ketika mereka sekolah di SMK, tapi mereka juga bisa mengambil jurusan yang berbeda. Walaupun harapan kita linear ya. Kalau dia di sini sebagai seorang desainer, maka kita juga ingin mereka kuliah di perguruan tinggi sebagai desainer yang profesional. Kalau sudah menjadi desainer profesional, ya insya Allah kehidupan mereka akan lebih baik dan mereka tidak harus menggantungkan nasib kepada coretan pena orang lain. Nah, ini yang sebetulnya kita inginkan. Maka anak-anak kita ada yang di Jakarta, banyak yang di Yogyakarta, ada yang di Malaysia bahkan melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka ini menjadi bukti bahwa
SMK itu tidak mesti dikhawatirkan, tidak perlu ditakuti, nanti akan sulit menyambung ke perguruan tinggi. Hari ini hal itu tidak lagi menjadi problem karena semua universitas sudah bisa kita masuk. Oke, berarti itu bukan salah satu problem ya, Ustaz. Problem ya. Wah, luar biasa Ustaz. Jadi ibadah itu kita nggak hanya berhenti di atas saja. Nah, Berarti sampai ke kemandirian ekonomi dan itu juga termasuk ibadah Ustaz. iya, Masya Allah. ibadah itu untuk bisa hidup sebetulnya. Maka kalau Allah mengatakan Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini apa maksudnya? Ada dua aspek di sini. Ibadah secara vertikal itu berhubungan dengan Allah. Maka kita tidak menyembah kecuali Allah. Tapi tanha anil fahsya wal munkar itu persoalan dari semua. Di antara kita dengan manusia, bagaimana kita bisa bersikap, bagaimana memiliki disiplin, bagaimana kita bisa bertanggung jawab, bagaimana kita bisa memiliki visi dan misi, itu semuanya ada di dalam ibadah. Maka agama ini untuk hubungan dengan Allah dan serta hubungan dengan manusia. Jadi bagi ayah bunda jangan ragu lagi ya memasukkan anandanya ke pondok pesantren Al-Faruqi ya Ustazah. Ya Ustazah ini betul kan saya ini? Betul, Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi ya ayah bunda ya. Jadi dari tadi tanya tentang perihal biaya siswa ya. Padahal sebenarnya ini sudah sinergi sekali nih ayah bunda ya. Bahwasanya dari tadi kita berkaitan dengan kemandirian ekonomi ya, ekonomi ya. Dan justru malah ya anak-anak kita nih usaha putri sudah ada nih yang sudah ketika sudah lulus dari SMK itu sudah punya usaha sendiri. Masya Allah. Ya itu dalam bentuk udah bentuknya sudah besar ya, itu kafe, Sebuah kafe. dan restoran sudah ada ya bunda ya. Jadi ini bukan lagi termasuk hambatan ya, malah ini harusnya jadi daya tarik atau minat kita semua ya. Bahwasanya SMK itu bukanlah lagi hambatan untuk bisa melanjutkan university atau tidak ya, tetapi universitas dapat, pendidikannya dapat, skill dan usaha juga Dapat dong ya. pastinya. Ya. Ya kan? Nah, Masya Allah. Ayo ayah bunda boleh dibantu tap-tap lagi layarnya ya, biar tembus like-nya lebih banyak Biar lagi ramai ya, sehingga bisa ter-share lagi kemana-mana. Karena masih ada ada dua pembahasan lagi sedikit. Tapi ini tentang hal yang paling sering ditanyakan, yaitu mitos atau fakta. Banyak nih yang mendengar mitos-mitos tentang pesantren. Nah, langsung saja nih Ustaz ya, kita ke pertanyaan pertama Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh saya? Oke, nanti boleh langsung dijawab fakta atau mitos ya Ustaz? Iya. Fakta atau mitos tentang hal yang akan ditanyakan nantinya Ustaz. Gitu. Kemudian boleh dijelaskan sedikit ya Ustaz ya? Iya. Oke. Baik, ini yang pertama Ustaz ya. Boleh Ustaz ini Oke, langsung Ustaz. Nah, ini pertanyaan pertama nih, Ustaz. Bahwasanya di Pondok Al-Faruq ini, Ustaz, benar atau tidak ya, mitos atau fakta, Ustaz, bahwasanya santriwati kita ini hanya fokus belajar aja nih, Ustaz, dan tidak mengerti tentang dunia luar atau ketinggalan zaman katanya, Ustaz. Apa betul, Ustaz? Fakta, mitos, mitos atau fakta nih, Ustaz? Mitos. Nah, Faktanya mitos. tidak seperti itu. Faktanya nggak seperti ya, Ustaz ya. Kalau mau lebih tahu, tentu harus disurvei kembali. Nah, betul tuh ayah bunda ya, sobat-sobat kita semua. Nah, ini ajakan, ini bukan hajatan dari kita saja, tapi Benar. langsung ya dari narasumber kita yang Masya Allah istimewa pada hari ini. Bahwasanya kita harus survei dulu ke pondoknya. Oke. Kalau belum survei berarti tidak tahu Oh, itu iya. mitos atau fakta. Betul Ustaz. Pondok kita terbuka setiap hari kan Ustaz? Buka dari jam 8 pagi ya sampai jam 4 sore ayah bunda. Boleh keliling juga langsung ya bunda, boleh keliling langsung bagi yang survei. Boleh Ustaz, yang pertanyaan kedua nih Ya, silakan. Ini dari Ana lagi Ustaz ya. Oke, yang kedua nih Ustaz, lulusan pesantren itu susah dapat kerja Ustaz, atau susah masuk ke industri. Ini mitos atau fakta Ustaz? Saya perantau pesantren. Masya Masya Allah. Sekarang menjabat sebagai ketua Basnas Provinsi Riau. Hmm. Sebelum ini saya menjabat sebagai komisaris PT Tabani Adalah Bersama. Itu membuktikan lulusan pesantren itu punya ruang yang sangat banyak untuk berkarya di dalam hidup. Karena di pesantren itu secara keilmuan mereka dapat,
secara spiritual dan karakter juga mereka dibentuk. Perlu kita tahu bahwa masa depan dan mencari kerja besoknya itu tidak ditentukan oleh skill semata atau kepintaran. Kalau sekarang ini kita sebut IP, indeks prestasi di kuliah, tapi itu ditentukan oleh karakter. Sebagaimana penelitian sudah memberitahu 80% kesuksesan itu ternyata tidak dari hasil angka, tapi dibentuk atau didapatkan melalui karakter yang baik. Nah, pondok pesantren ini kita ramu semuanya bagaimana supaya mereka bisa terampil, mereka juga punya kemampuan, sekaligus mereka memiliki karakter yang diperlukan dan dibutuhkan di dalam perusahaan. Masya Allah. Mitos ya, Ustaz ya. Mitos. Ya, oke. Kita undang nanti para peserta podcast kita pada hari ini untuk berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Tauhid untuk melihat aktivitas anak-anak kita, apa yang dikerjakannya. Nanti setelah itu tentu kita akan lebih mendapat informasi yang beragam terkait Pondok Pesantren. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz ya. Katanya gini Ustaz, apa benar gitu ya, mitos atau fakta bahwasanya pondok pesantren itu lahir dari kebutuhan masyarakat, yang mana masyarakat itu dapat merasakan kehadiran pendidikan yang terjangkau oleh pondok? Itu mitos atau fakta, Ustaz? Sebetulnya memang semua pendidikan itu lahir dari kebutuhan masyarakat. Masya Allah ya. Karena tidak mungkin kita membuat sebuah lembaga yang tidak dibutuhkan. Nah, karena ini adalah sebuah kebutuhan, maka lembaga-lembaga termasuk pondok pesantren ini sebetulnya ingin memberikan model pendidikan yang relatif murah, walaupun kemudian dalam perkembangan yang ada sekarang secara perlahan itu naik sampai seperti yang kita lihat pada hari ini. Namun ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa seorang anak yang dididik bukan di pondok sebetulnya juga tetap bayar makan. Iya betul. Iya kan? Iya, Nggak gratis iya, kan? nggak gratis. Orang tuanya tetap beli beras, dia tetap beli lauk, dia tetap juga membeli sayur dan lain sebagainya. Hanya dia tidak keluar sekaligus. Nah bedanya, sekarang anak itu kita letakkan di pondok. Di situ kita membayar uang sekolahnya. Kalau di rumah bayar uang sekolah berarti? Bayar uang makan. Tetap juga bayar. Iya, tetap. Kemudian kita bayarkan uang makannya. Dan mungkin ada sedikit tambahan untuk membayar pemandunya ketika mereka berada di tempat itu. Maka sebetulnya kalau dilihat dari segi biaya cukup normal kita pikir bayaran-bayaran atau jumlah yang sekarang ini ada di berbagai macam pondok pesantren. Kalau sekiranya itu bisa kita masuki, pilihan pesantren ini akan memberikan jawaban kepada orang tua. Balik sekarang ini, orang tua itu rata-rata takut. Termasuk saya juga takutnya kita ketika anak-anak itu bebas. Tadi saya mengangkat ini juga menjadi masalah besar. Anak-anak kalau sudah sampai di sini, mereka akan asik, mereka akan keliru, mereka tidak lagi peduli, mereka ingin berhenti, banyak sekali. Nah di pondok pesantren umumnya itu tidak diperbolehkan mereka melakukan ini sampai waktu yang sudah ditentukan. Karena waktu yang paling riskan dan paling berbahaya itu tamat SD ke tamat SMA. Sampai SMA. 6 tahun ini waktu yang paling genting bagi seorang anak. Karena dia ingin mencari jati diri, kemudian coping individunya lemah, pilihannya juga lemah, suka ikut kawan dan dipengaruhi oleh lingkungan, itu banyak sekali yang berpengaruh kepada anak-anak. Disinilah orang tua mesti berhati-hati. Karena itu mengantarkan anak ke pondok pesantren itu bukan sebuah kerugian, tapi itu adalah kebutuhan jangka panjang. Berarti kekhawatiran ini tidak hanya dirasakan Ustadz ya? Iya. Nah, bahwasanya juga kita sebagai para pendidik juga sama ya Bunda ya? Benar banget. Kami juga khawatir anak-anak dari luar sana itu tidak terarah. Iya. Nah ini Ustadz, ini pertanyaan yang terakhir ya Ustadz ya. Baik. Nah,
mitos atau fakta nih Ustaz ya, bahwasanya kan Ustaznya sering ceramah di luar, bukan hanya untuk duniawi saja Ustaz, tapi ya untuk para umat. Nah, katanya nih Ustaz, kalau Ustaz sering dakwah keluar nih, Ustaz sampai lupa kondak Ustaz. Benar itu fakta atau mitos Ustaz? Nah, dan ini harus yang dituntaskan nih Ustaz. Nah, Saya kalau bangun pagi, yang ditengok dulu ada dua. Pertama Purpasnas, yang kedua Purpon. Masya Allah. Itu dilihat satu-satu. Kalau saya pergi keluar, yang dipantau cuma dua, Purpasnas dan Purpon. Sampai saya di Jakarta, yang saya lihat juga dua, Purpasnas dan Purpon. Walaupun kadang-kadang saya berada di luar, tapi pantauan saya sampai tetap berada di dalam. Sehingga kita lihat di dalam grup itu kadang-kadang arahannya muncul. Ini dibuat seperti ini dibuat begini. Itu adalah bentuk kontrol kita. Dan komitmen kita tetap hadir di pondok sesuai dengan waktu yang kita miliki untuk membina para guru, untuk mendampingi anak-anak, dan juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan pondok. Alhamdulillah sampai hari ini itu masih bisa. Berarti itu mitos ya Ustaz ya? Mitos, Masya Allah. Semuanya masih terjamin ayah bunda ya. Kalau semua di sana ya. Nah, Masya Allah, ini udah nggak kerasa ya Ustazah Putri ya. Sudah hampir 1 jam kita nih berbincang-bincang nih Ustazah Putri ya. Nah, kita sudah membedah beberapa ya dari visi misinya Al-Faruqi ini ya. Nah, dan sampai sudah mematahkan tadi ya mitos-mitos ya, atau yang pertanyaan-pertanyaan ayah bunda di luar sana yang menjadi dilema ya. Nah, kita sudah menuntaskan ini Ustazah Putri. Nah, ini sudah ada nih, udah penuh nih kolom di kolom komentar Ustazah Putri ya, yang bertanya tentang pendaftaran di gelombang ketiga nih Ustazah Putri. Masih ada atau enggak nih kuotanya Ustazah Putri? Benar banget nih Ustaz, masih banyak ayah bunda yang bertanya masih kuota pendaftaran pesantren di Al-Faruqi Ustaz. Ustaz, bagaimana syarat pendaftaran dan lain-lainnya terkait pendaftaran ke pondok pesantren? Baik, kita sudah membuka 2 kali gelombang sebelumnya atau tahap sebelumnya, dan kita masih buka 1 lagi yaitu tahap ketiga. Tentu saja jadi boleh digunakan oleh wali santri atau calon wali santri di Al-Faruqi untuk bergabung di pondok pesantren Al-Faruqi. Kita juga sudah membentuk tim khusus untuk itu, di mana mereka memiliki kontak. Boleh dihubungi kontak itu langsung nanti, atau boleh langsung datang ke pondok pesantren Al-Faruqi untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Nah, dan Sobat Al-Faruqi ya, perlu diketahui bahwasanya pendaftaran ini bisa via online dan offline ya. Jadi kalau untuk online bisa langsung kontak saja di nomor yang sudah tertera di bawah ini ya, ayah bunda ya. Nah, bisa nanti di situ, maka nanti admin akan langsung merespon ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang bunda lontarkan ya, atau persyaratan apa saja yang akan harus dipersiapkan untuk ananda ke pondok pesantren Al-Faruqi. Masya Allah. Gak susah kan ya Zat persyaratannya? Enggak, insya Allah tidak susah ya. Nah, untuk pendaftaran awal ini kalau untuk mendaftar ya hanya membayar 300.000 saja untuk pendaftaran awal ya ayah bunda ya. Nah, dan harus dicatat ini ayah bunda ya, bahwasanya pendaftaran di kuota gelombang ketiga ini tinggal sisanya sangat menipis ya, sangat menipis ya. Jadi silakan penuhi kuotanya, jangan sampai tertinggal, maka tidak akan ada gelombang selanjutnya lagi kalau sudah terpenuhi ya ayah bunda. Habis nih ya Zat ya? Habis, pasti habis. Jangan sampai ketinggalan berarti ya Zat ya. Tanggal berapa nih tanggalnya? Nah, untuk tanggalnya ya itu di tanggal 18 April minggu ini Ustazah. Di Sabtu depan. Nah, betul, Sabtu depan, berarti 1 minggu lagi ya. 1 minggu lagi ya Zat. Betul ya. Nah, ini tadi kan di awal ditanyakan nih, bagi siapa yang ingin bertanya mungkin bisa di komentar ya. Jadi kalau ada nanti boleh disampaikan langsung, bisa kita jadikan di episode podcast selanjutnya. Nah, betul ya Bu. Masya Allah. Nah, sebelum kita tutup nih Ustaz ya, Ustaz, ada kami ingin meminta kepada Ustaz satu closing statement Ustaz gitu dari hati ke hati untuk para ayah bunda di luar sana, pesan dari Ustaz langsung ya, apa kekhawatiran dan apa yang ingin rasanya disampaikan kepada ayah bunda di luar sana. Baik.
para peserta podcast baik di dalam maupun yang di luar, anak perempuan itu merupakan harta yang paling berharga yang harus selalu kita jaga, dan agama kita sudah menempatkan mereka pada posisi yang sangat tinggi dan tepat. Karena itu menjadi tugas kita selaku orang tua untuk menjaga kelangsungannya dengan memberikan pendidikan yang baik kepada mereka. Bukan hanya soal keilmuan, tapi juga keterjagaan akhlakul karimah, karakter, serta hal-hal lain yang dapat menyebabkan mereka lebih selamat, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Masya Allah, amin ya. Masya Allah ya, Ustazah Putri ya. Nah, memang kita nggak salah untuk mengundang narasumber kita kali ini ya. Terima kasih banyak Ustaz atas segala wejangan ya atau pesan untuk para sobat Al-Faruqi semua yang ada di luar sana yang sedang menonton podcast kita pada hari ini ya. Semoga Allah selalu berikan Ustaz kesehatan, keselamatan dan dilindungi Allah dimanapun Ustaz berada. Masya Allah. Terima kasih juga kepada sobat Al-Faruqi Nah, ya, betul, dari betul. awal sampai akhir. Nah. Ini 1 jam itu mungkin bagi yang nonton ini sangat lama, tapi kalau isinya daging semua, Masya Allah, pasti nggak akan terasa ya kan Zaini? Nah, Masya Allah ya. Baiklah. Baiklah, Oke. marilah kita tutup dulu ya Ustaz ya Baik. untuk podcast kita pada hari ini. Nah, tapi Zakutri sebelum kita tutup ya podcast pada hari ini ya, kita harus tetap gencarkan dulu nih jargon kita nih. Oh, yang di awal tadi ya, Nah, Ustaz, ya? betul, Masya Allah. betul ya. Nah, Ustaz, kalau misalnya nanti Ustaz ya, untuk para sobat Al-Faruqi semua ya, untuk tim podcast kita pada hari ini ya, kalau misalnya saya bilang podcast Al-Faruqi, maka jawabannya adalah Cerdas akalnya, mulia adabnya, Allah tujuannya, Allahu Akbar. Ya, nah kita coba ya. Nah, oke. Podcast Al-Faruqi ya, Cerdas akalnya, mulia adabnya, Allah tujuannya, Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustaz. Telah hadir di podcast kita kali ini, mengisi materi yang sangat full, isinya penting hati ya, benar banget. ya. Apalagi kita juga sebagai perempuan ya, pesan beliau tadi itu sangat menyantol, ya sangat menyentuh banget di hati kami semua. Apalagi Masya kami Allah. sebagai wanita, maka pesan itu sangat nyampe ke kami. Benar banget. Nanti insya Allah nanti kita bisa kita salurkan ke anak-anak kita juga ya. Insya Allah pastinya. Intisari daripada hari ini adalah bahwasannya manusia itu, baik perempuan itu adalah harta yang paling berharga di dunia ini. Ya, jadi bukan hanya sekedar perempuan itu tidak hanya di dapur, tetapi ya bisa bermaruah itu tidak hanya di rumah saja, tetapi bisa untuk di masyarakat di luar ya. Dan harus juga menjadi mar'atus solihah. Betul, Masya Allah. Karena kan hadisnya ad-dunya Mata'un mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Masya Allah. Demikian kita tutup podcast kita hari ini.